Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya muliakan Ustadz Muhammad Latif, yang saya hormati Ustadz Asromi, yang menemani kita dari awal hingga akhirnya pertemuan kita pada siang hari ini. Yang saya sayangi seluruh Ustadz dan Ustadzah yang berjuang pada siang hari ini untuk meniti satu demi satu ilmu yang akan kita pergunakan seumur hidup kita. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga langkah kita pada siang menuju sore hari ini mendapatkan keberkahan. Semoga langkah kita, kebersamaan kita pada siang hari ini mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sudah disampaikan tentang pendidikan anak. Tetapi di sini saya ingin kembali menyampaikan tentang pendidikan anak. Kalau tadi Ustadz Santri, beliau bercerita tentang kisah Nabi. Saya berdiri di sini tidak bercerita tentang kisah Nabi, melainkan tentang kisah kita. Khususnya kisah para orang tua, kisah para ustadzah, kisah para ustadz yang sudah memiliki anak. Kalau saya bertanya, apakah setiap orang tua pasti menyayangi anaknya? Maka ustadzah dan ustadz akan menjawab bagaimana? Apakah yakin setiap orang tua menyayangi anaknya? Yakin. Berapa persenkah keyakinan bahwa orang tua pasti menyayangi anaknya? Apakah 100%? Apakah 100% itu hanya untuk satu orang atau mewakili seluruh manusia yang ada di dunia ini? Jika kita lihat, masih banyak juga orang tua yang menelantarkan anaknya. Jika kita telisik lagi, masih banyak orang tua yang menitipkan anaknya di panti asuhan. Betul? Betul atau tidak? Betul. Tetapi saya yakin para ustadz, para ustadzah yang sudah menikah yang hadir pada sore hari ini, semuanya 100% menyayangi anaknya. Amin Allahumma amin. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya bertanya, apakah mungkin, ataukah betul setiap anak pasti menyayangi orang tuanya? Belum tentu. Lebih banyak anak yang tidak menyayangi orang tuanya dibandingkan dengan orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Na'udzubillah. Semoga kita di sini yang masih memiliki orang tua, yang orang tuanya masih lengkap, masih ada ayah dan masih ada ibu, kita semua berbakti kepadanya. Amin amin Allahumma amin. Ustadz dan ustadzah, kita berbicara tentang kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kasih sayang orang tua pun sangat beraneka ragam. Ada orang tua yang sayang kepada anaknya, anaknya disekolahkan ke pondok pesantren. Ada orang tua yang sayang kepada anaknya, tetapi dengan jalan yang berbeda. Dengan bagaimana? Dengan cara memanjakannya. Ada juga dengan cara memberikan segala keinginan anaknya. Ada juga orang tua yang menyayangi anaknya dengan cara memberikan semua fasilitas untuk anaknya. Tetapi perlu kita pikirkan, apakah cara-cara tersebut itu adalah cara yang baik atau tidak? Di sini saya belum menikah. Di sini saya belum berpengalaman memiliki seorang anak. Tetapi kenapa saya berani berkata seperti ini? Karena saya seorang anak.
karena saya ingin berbakti kepada kedua orang tua saya. Saya belajar dari orang tua saya. Apabila dikatakan ibu itu adalah sekolah pertama untuk anaknya, lalu bagaimana dengan ayah? Kenapa hanya ada kata ibu? Untuk masyarakat di Indonesia khususnya pada saat ini, pendidikan yang paling utama yang anak dapatkan adalah dari ibu dan dari ayah. Tidak hanya berat sebelah, tidak hanya dari ibu saja, tetapi juga dari ayah. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya ketika mendidik anak, jangan hanya menyuruh, "Tong, ngaji lu, teman-teman lu udah pada berangkat." Ya kan, ada juga yang begini nyuruhnya, "Mbak, ayo cepetan ngaji, teman-temanmu loh udah pada berangkat, kamu kok masih di rumah belum mandi." Ada yang seperti itu. Ada juga orang tua yang, "Tong, ayo kita sholat, abah jadi imam, kita sholat berjamaah." Ada sangat bervariasi tentang orang tua mendidik anaknya. Disinilah peran orang tua yang sangat penting, mendidik dan mengajarkan dengan mempraktikkan, karena semua itu akan terbiasa kalau diajari. Semua itu akan menjadi kebiasaan kalau dilakukan setiap hari. Maka dari itu kita tanamkan ketauhidan kepada anak sejak dini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Di situ ada kata yang berbunyi, "Wa qulu lin-nasi husna." Dan berkatalah yang baik kepada manusia. Ayat ini tidak hanya untuk berdakwah kepada masyarakat banyak. Berkatalah baik kepada manusia itu pun termasuk ke dalam keluarga kita. Kenapa? Manusia, kita adalah manusia, anak kita adalah manusia, orang tua kita adalah manusia. Jadi gunakanlah kata-kata yang baik, pilihlah kata-kata yang bijak untuk menuntun anak kita menuju kepada kebaikan, menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu ketika saya masih kecil, saya nyenggol gelas. Gelasnya pecah, ada ibu saya di situ. Ini yang keluar dari mulutnya, "Bagus, bagus, bagus ya." Kita nangis digituin. Apakah itu salah satu contoh perkataan yang baik? Saya rasa itu tidak baik. Cara mendidik orang tua kepada anaknya pun itu berbeda-beda. Dari ayat "wa qulu lin-nasi husna", dari potongan ayat itu saja, marilah kita ketika ada orang lain membuat kesalahan, bahkan anak kita sendiri, maka gunakanlah perkataan yang lembut. Ajarkanlah dia untuk tidak mengulanginya lagi dengan bahasa yang halus, karena kita adalah orang tuanya, karena ustazah adalah ibunya, karena ustadz adalah ayahnya. Maka dari itu, mulailah dari sekarang untuk ustazah mungkin ataupun ustadz mungkin yang sudah memiliki anak yang masih suka marah-marah, pilihlah kalimat yang bagus untuk menegur anaknya. Pilihlah kata yang baik yang dapat menyentuh hatinya. Ajarkanlah anak-anak dari usia yang sangat balita untuk mengenal kalimah-kalimah thayyibah. Ajarkan mereka mengucap alhamdulillah ketika mendapatkan hadiah. Ajarkan mereka mengucapkan alhamdulillah ketika mereka diberi kesehatan dan nikmat oleh Allah. Ajarkan mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mereka mendapat musibah. Ajarkanlah kepada mereka bahwa musibah itu tidak hanya kematian, musibah itu tidak hanya kecelakaan, musibah itu sangat beragam inovasinya. Ajarkanlah kepada mereka ketika mereka melihat keindahan, Masya Allah, semua itu adalah ciptaan Allah.
Ajarkanlah kepada mereka rukun Islam dan rukun iman. Karena tidak semua anak sekolah, khususnya anak sekolah dasar, hafal rukun Islam dan rukun iman. Bahkan banyak ketika kita tanya, kitab suci kita apa sih? Banyak yang tidak tahu. Ada yang menjawab Iqra karena mereka ngajinya Iqra. Ada yang menjawab Ummi karena mereka mengaji dengan metode Ummi. Dan masih banyak jawaban yang lainnya. Ketika ditanya siapa nabi kita, banyak yang tidak bisa menjawab. Itulah, berdakwah itu tidak hanya kepada orang yang tidak kita kenal, tetapi berdakwah itu yang paling dekat adalah kepada keluarga kita sendiri. Maka dari itu, semoga kita semua yang ada di sini, umumnya untuk kita yang belum menikah, kita harus belajar bagaimana menggunakan kalimat yang baik. Untuk ustadz dan ustadzah yang sudah menikah, bagaimana mengolah kalimat yang baik dan menyentuh hati anak-anak ustadzah dan ustadz semuanya. Cukup untuk ceramah saya pada sore hari ini. Semoga sedikit memberikan teguran untuk hati kita masing-masing. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.